Assalamualaikum. Yo, piye kabare? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di kesempatan yang indah ini, saya mau menceritakan sebuah film produksi Thailand yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Mej Taraton yang berjudul I Find, Thank You, Love You. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tak bisa bahasa Inggris sama sekali ingin pergi ke Amerika demi mengejar kekasihnya. Namun karena banyak menghabiskan waktu bersama guru bahasa Inggrisnya, benih-benih cinta pun mulai muncul di antara mereka. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum itu, intro dulu. Fly me to the moon, let me play among the stars. Di awal film kita diperlihatkan seorang guru bahasa Inggris yang cantik dan manis yang bernama Plank yang sedang asik mengajar murid-muridnya. Seusai mengajar, Plank bertemu dengan salah seorang muridnya yang berasal dari Jepang bernama Kaya. Kaya ingin meminta bantuan kepada Plank untuk bisa putus dengan pacarnya di Thailand karena ia akan pergi ke Amerika. Pacarnya itu tidak bisa bahasa Inggris dan Kaya juga tidak bisa bahasa Thailand. Awalnya Plank menolak hal tersebut, namun setelah disogok tas mahal, Plank pun menyetujui hal tersebut. Kaya kemudian menyuruh pacarnya untuk bertemu dengan Plank agar Plank bisa menerjemahkan perkataannya ke bahasa Thailand. Namun pertemuan awal mereka tak begitu mulus lantaran Plank tak sengaja memukulnya saat ingin mengenakan jaket. Namanya adalah Jim, seorang ahli teknik mesin. Setelah hal tersebut, Plank kemudian menerjemahkan rekaman suara dari Kaya. Di dalam rekaman tersebut dikatakan kalau Kaya menyukai Jim, namun sepertinya mereka lebih baik berteman saja. Berteman saja coba. Itu seperti pesan suara yang bermaksud untuk putus dengan Jim. Mendengar hal tersebut, Jim malah jadi emosi dan mengatakan bahwa Plank berbohong. Seluruh orang pun memandang mereka lantaran suara Jim yang sangat keras. Seketika Jim pun pergi dari tempat tersebut. Malam harinya Plank pergi ke mall untuk mengunci kantor dan mengambil mobilnya. Suasana menjadi horor saat Plank menoleh ke samping dan melihat poster dirinya yang sudah rusak. Ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tempat parkir ternyata ia dikejar oleh seorang pemotor yang tak lain dan tak bukan adalah Jim. Plank pun lari ketakutan karena ia beranggapan kalau Jim akan berbuat jahat kepadanya. Namun sayangnya Jim lebih dulu sampai di depan untuk menghadangnya. Kemudian Jim yang marah pun memaksa Plank untuk mengajarinya bahasa Inggris. Alasannya agar ia bisa menyusul Kaya ke Amerika. Dan Plank yang dalam keadaan tertekan pun hanya bisa mengangguk dan menerima hal tersebut. Dan setelah memberikan uang belajar, Jim pun pergi begitu saja. Singkat cerita, hari pertama belajar pun dimulai. Jim tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali, bahkan untuk kosakata yang paling mendasar sekalipun. Hal itu membuat Plank terpaksa mengajarinya dari pelafalan alfabet. Hingga akhirnya mereka tak sadar sudah belajar sampai larut malam. Jim bermaksud untuk mengantarkan Plank pulang. Namun karena Jim yang berkata mesum, Plank tentu saja menolak hal tersebut. Esok harinya Plank terlihat sedang mengajar di kelas yang sudah lebih mahir. Mereka sedang melakukan latihan pidato 1 menit. Dan sekarang giliran Phil. Phil adalah seseorang yang berasal dari keluarga mapan. Dan di saat yang sama pula, Phil menyimpan rasa kepada Plank. Dan benar saja saat berpidato, Phil pun menggoda Plank dengan membuat tanda tahi lalat yang sama dengan yang dimiliki oleh Plank. Seketika itu pun Plank terpesona dan sepulangnya mengajar ia berkata kepada temannya kalau ia sedang jatuh cinta.
Scene kemudian berlanjut di malam hari saat Plank kembali mengajar Jim di kafe. Karena bagian di dalam kafe sudah penuh, mereka pun terpaksa duduk di bagian luar. Karena duduk di luar, Plank pun terus diganggu oleh nyamuk. Namun ternyata hal tersebut dimanfaatkan oleh anak SMP yang mencari kesempatan untuk memfotonya. Melihat hal itu, Jim pun langsung menghampiri anak itu dan mengambil ponselnya untuk diberikan kepada Plank. Plank pun berhasil menghapus fotonya. Esok harinya Plank pergi ke tempat les dan secara tak sengaja ia bertemu kembali dengan Jim yang kebetulan sedang membeli buku bahasa Inggris. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul orang asing yang bertanya tentang alamat restoran kepada Jim. Kali ini Jim coba untuk memberanikan diri dan berbicara kepada orang asing tersebut, dan hasilnya masih sangat amburadul. Jim akhirnya pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah kepada Plank yang secara tak sengaja mengirimkan pesan yang berisi ajakan untuk kencan kepada Phil. Dan ternyata Phil pun mengiyakannya. Setelah mendengar hal tersebut, Plank sangatlah bahagia. Sedangkan di sisi lain, Jim tidak sebahagia Plank karena teman apartemennya memberikan sebuah paket yang ternyata adalah paket dari Kaya. Di dalam paket tersebut terdapat cincin yang pernah diberikan Jim kepada Kaya. Dan di malam harinya, Jim pun meminta Plank untuk mengembalikan cincin tersebut kepada Kaya. Sedangkan Kaya malah memarahi Plank, karena seharusnya ialah yang membantunya untuk putus dengan Jim. Kini pun Plank menjadi perantara yang kondisinya serba salah. Hingga akhirnya Plank dengan berat hati memutuskan untuk berhenti membantu Jim dan mengembalikan uang lesnya. Jim tentu saja sangat kecewa karena hal tersebut. Karena sifatnya yang sedikit pemarah, ia pun langsung menghampiri Plank kembali saat di parkiran. Dan ia pun melempar kembali uang tersebut. Namun saat Jim ingin pergi, ia menjatuhkan sebuah rekaman suara beserta buku belajarnya yang berjudul Cinderella. Sepulangnya ke rumah, Plank pun membaca buku Cinderella tersebut yang sudah diterjemahkan oleh Jim kata demi kata, yang membuktikan bahwa Jim berlatih sangat keras untuk bisa pergi menyusul Kaya ke Amerika. Melihat hal itu, Plank pun merasa iba dan bersalah. Karena hal itu, Plank pun akhirnya kembali memutuskan untuk membantu Jim. Esok harinya Plank menjenguk Jim di kantornya dan di sana ia bertemu dengan teman-teman Jim yang bahasa Inggrisnya 11-12 dengan Jim. I'm good and I'm glad to meet you guys. ครูเขาบอกว่าเขาเป็นกูไปติดเตาแก๊สมาทอดปลากาย Singkat cerita, Jim sekaligus menemukan sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan di teknik mesin. Mereka kemudian berdiskusi kira-kira pertanyaan apa yang akan diberikan oleh HRD nanti, agar Plank bisa membantunya berlatih seolah-olah dalam wawancara. Dan setelah selesai, mereka pun makan bersama di atas atap apartemen dengan senang dan gembira. Sejak saat itu, Plank dan Jim pun tampak semakin akur. Esok harinya Plank sedang pergi ke dermaga bersama Phil. Tiba-tiba di tengah jalan sepatunya pun rusak karena tersangkut di celah kayu. Saat di kapal, Plank disuruh memejamkan mata dan tanpa sebab akibat, Phil pun bernyanyi dan melamarnya di sana. Hal itu membuat Plank semakin merasa aneh dengan Phil. Dan akhirnya Plank menghindari Phil sejak saat itu karena sikapnya yang aneh tadi. Phil tidak berhenti sampai di situ. Sampainya di tempat les, ia juga
langsung memberikan seluruh sepatu baru untuk dicoba kepada Plank. Hal itu tentu saja membuat Plank semakin gak enakan, hingga akhirnya Phil pun mengajaknya ke pesta lagi nanti. Dan kali ini Plank pun menolaknya dengan segudang alasan untuk menghindari Phil. Plank yang kesal pun kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Jim saat sedang berlatih boxing. Ia pun terus memukul Jim dengan keras di bagian perut dan wajahnya, hingga akhirnya Jim pun memutuskan keluar dari ring dengan tubuhnya yang sempoyongan. Lalu saat mereka sedang belajar, Plank kemudian bertemu kembali dengan Phil yang kebetulan sedang mengarah ke tempat apartemennya. Ia membawa banyak sekali balon sebagai hadiah untuk Plank. Namun Plank yang melihat hal itu tentu saja merasa tidak enak, serta di saat itulah Plank memutuskan untuk putus dengan Phil. Namun ia gugup saat ingin berkata hal itu, hingga akhirnya Jim pun datang dan berkata kalau ia adalah suaminya. Phil pun meminta kejelasan kepada Plank, dan Plank hanya bisa terdiam dan melirik kepada Jim. Lalu Jim berbisik kepada Phil dan setelah itu mereka pergi dan meninggalkan Phil yang berdiri terdiam karena patah hati. Di dalam lift, Plank bertanya kepada Jim apa yang ia bisikan kepada Phil dan Jim berkata bahwa ia telah menghamilinya. Plank pun terkejut dan mengomeli Jim saat itu. Esoknya Plank mengajak Jim untuk menghadiri pesta orang tua murid yang diadakan oleh Plank. Di sana Plank menyuruh Jim untuk berbicara dengan 3 orang asing. Lalu Jim pun mencobanya dan ternyata Who are you? Hey, who are you? I find who am I? masih sangat pabaliwet jeung huntu. Dan di saat Plank sudah mulai senggang, dia pun kembali menemani Jim untuk berlatih bahasa Inggris dengan mendengarkan sebuah lagu Inggris yang sedang dinyanyikan di sana. Hal itu membuat Plank dan Jim terbawa suasana lantaran lagunya yang membuat hanyut perasaan. Sesampainya di rumah, Jim diingatkan oleh temannya kalau besok akan wawancara. Jim pun menelepon Plank dan memintanya untuk membuatkan CV untuk wawancara besok. Saat sedang mengerjakan CV-nya, tiba-tiba Kaya video call. Karena hal itu, Plank pun menyuruh Jim untuk duduk di depan dan jangan bersuara. Ternyata saat di dalam video call, Kaya malah berkata kalau dia berubah pikiran dan ingin agar Jim bisa ke Amerika. Sebenarnya Kaya memiliki pasangan baru di Amerika. Karena hal itu, Plank pun bertanya apa yang akan terjadi kepada Jim saat pasangannya tahu nanti. Namun karena tampak khawatir, Kaya malah mengolok-olok Plank kalau Plank mencintai Jim. Akhirnya Plank yang kesal pun hanya bisa menutup laptopnya. Sedangkan Jim yang mendengar hal tersebut bertanya kepada Plank, apakah benar Plank mencintai Jim? Lalu Plank pun dengan berkaca-kaca berkata apakah bisa seorang guru sepertinya bisa jatuh cinta kepada seorang murid. Dan hari wawancara pun tiba. Dengan menangis, Plank pun hanya bisa pasrah mengingatkan Jim untuk menghafal nama pemilik perusahaannya tersebut. Karena sudah memiliki persiapan yang matang, Jim pun bisa menjawab seluruh pertanyaan saat wawancara. Namun di detik-detik terakhirnya, Jim mengingat kembali Plank yang pernah berkata kalau ia akan menyesal kalau tidak memilihnya. Seketika itu pun ia mengingat momen-momen indah bersama Plank. Dan di saat itulah ia memutuskan untuk mengacaukan hasil wawancara dengan berkata, Doraemon. Sedangkan Plank kemudian kembali ke kafe yang biasa ia belajar bersama Jim.
Lalu barista di sana memberikan perekam suara yang berisi suara rekaman Jim yang berkata kalau ia melewatkan kesempatan emas untuk pergi ke Amerika. Namun ia tidak menyesalinya karena menurut Jim lebih baik tidak ke Amerika daripada melewatkan sesuatu yang lebih berharga di hidupnya. Seketika Jim pun menghampiri Plank yang sedang berkaca-kaca di sana. Dengan gayanya yang maskulin, dia pun menembak Plank untuk menjadi pacarnya. Plank pun menerimanya dan film pun berakhir.